Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Grislika Sitompul, NIM 114210019 dari PUK 9, praktikum SIL. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai acara kedua praktikum SIL, yaitu dimulai dengan counteling, di mana kita membuka aplikasi Google Maps, kemudian open your own data files, lalu mencari data Dimnas yang telah kita download dari tanahair.com. Kita Ctrl A karena ada banyak. Open. Nah, setelah hasilnya seperti ini, kita kemudian klik file, open data file, kemudian kita mencari batas admin yang kemarin di acara 1, bentuk SHP lalu kita open. Hasilnya kan seperti ini. Kemudian kita bisa mengubah dulu koordinatnya menjadi UTM. Oke. Nah, setelah seperti ini, yang kita lakukan adalah membuat generate contour. Interval kontur yang kita sesuaikan dengan perhitungan yang telah dilakukan itu 1/2000 dikali nilai skala. Di sini saya mendapatkan 72,5. Kemudian kita klik contour box, draw a box. Nah, di sini kita akan membuat a box untuk konturnya. Lalu kita tunggu generating contours-nya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita akan menyimpannya dengan cara klik file, export vector data, kemudian export save file. Nah, di sini kita akan export lines. Kita klik, di mana kita akan menyimpannya. Kemudian kita kasih nama kontur IK 72,5. Klik OK. Nah, maka datanya sudah tersave. Kemudian kita lanjut dengan buka aplikasi ArchMap. Lalu membuka kontur yang kemarin telah kita kerjakan di acara 1. Kemudian kita masukkan konturnya tadi dengan cara klik kanan pada layers, add data. Kemudian kita cari file penyimpanan tadi. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, kemudian karena konturnya masih ada yang di luar batas administrasi, untuk merekayanya kita klik georeferensi, klik. Kemudian kita isi input feature dengan kontur, klik feature dengan batas administrasi. Kemudian untuk output feature-nya bisa kita atur sendiri mau diletak di mana. Nah, lalu tulis namanya itu klik kontur. Step. Oke. Kita lihat hasilnya di bawah. Nah, berarti sudah berhasil. Selanjutnya, jika sudah begini, kita bisa kontur tadi yang awal kita unchecklist. Nah, jadinya kan konturnya hanya ada di dalam sini. Nah, kemudian kita akan melakukan langkah selanjutnya yaitu labeling, simbologi, dan tabling, yaitu dengan cara klik konturnya ini kita klik kanan. Kemudian kita klik open attribute. Nah, table option. Add files. Nah, di sini kita tulis IK. Lalu OK. Kemudian pada IK-nya kita ini klik kanan, calculate. Nah, kemudian kita klik 2 kali pada elevation, spasi, MOD, spasi, interval kontur dikali 4, di sini berarti jadi 90, spasi sama dengan 0. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat ada angka 0 dan -1. -1 itu indeks kontur, dan 0 itu adalah kontur biasa. Kita close, kemudian kita klik lagi, klik kontur. Jadi di sini kita akan klik properties untuk melakukan simbologinya. Kemudian kita klik simbologi, kategoris, namanya kita ganti dengan IK. Nah, terus ini kita klik add all value.
Kita ganti jadi electron volt. Seperti ini kita klik apply. Kemudian kita akan melakukan label dengan cara klik label. Checklist label feature in this layer. Untuk method kita ganti ke define class different. Kemudian untuk label file kita ganti dengan IK. Untuk SQL query-nya kita ganti menjadi IK sama dengan kemudian get unit -1, klik OK. Nah, kemudian untuk label file-nya kita klik elevation, expression-nya elevation, spasi, tambah, spasi, tanda kutip, spasi, M, spasi, tanda kutip, kemudian OK. Nah, setelah itu kita klik simbol. Di sini kita bisa mengubah menjadi Times-nya Roman. Kemudian edit simbol, klik mas, klik hello untuk menambah bayangan pada tulisannya nanti, klik OK. Oke. Kemudian placement properties, kita klik curve. Kemudian ini posisinya on the line. Bentar ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik OK. Apply. Oke. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Selanjutnya, kita klik atas admin, klik open attribute table, add file, keterangan, text. Oke. Nah, untuk bisa mengganti keterangan di sini, kita klik batas admin, edit feature, start editing. Nah, di sini kita akan mengganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sudah, klik close. Kemudian klik kanan batas admin lagi, properties. Lalu ke simbologi, kategoris, keterangan, add to file. Kemudian kita klik 2 kali, style reference. Kita cari simbol RBI, kemudian open. Oke, nah kemudian kita cari. Sini yang pertama adalah kebun, maka kita cari kebun. Kemudian pemukiman, kita cari LT sosial budaya. Sawah, klik OK. Apply, labels, checklist label features in this layer. Label all the feature the same way. Kemudian ini keterangan. Kemudian untuk fontnya kita bisa ganti jadi Times New Roman. Kemudian untuk simbolnya kita klik edit simbol. Lalu mas, halo, klik OK. Placement properties, habis horizontal. Duplicate labelsnya, remove duplicate labels. Oke. Apply. Oke. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Klik editor, stop editing. Kemudian klik kanan pada jalan. Reboot table. Add file. Tulis keterangan. Text. Oke. Nah, untuk mengedit ini, kita klik kanan pada jalan lagi. Lalu edit visual, start editing. Nah, di sini kita bisa mengedit sesuai dengan nama jalannya. Sini sudah ada nama jalannya. Lalu kita close. Kita klik kanan lagi, terus klik properties untuk simbologi dan labelingnya. Simbologi, kategoris, keterangan, add purpose. Terus, nah untuk ini, kita cari jalan arteri.
Kemudian edit simbol untuk menyesuaikan dengan RBI. Ganti ke RGB, lalu buka RBI. Lakukan hal yang sama dengan jalan lainnya. Kemudian klik Add ini. Buka labels. Klik label feature in this layer. Untuk label first-nya keterangan. Untuk text simbolnya Times New Roman. Untuk simbolnya klik edit simbol, mas, hello, oke. Kemudian untuk placement properties-nya, checklist on the line, unchecklist above. Lalu untuk orientasinya curve, duplicate labels-nya remove duplicate labels, oke. Lalu apply, oke. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah, klik editor, stop editing. Nah, kemudian kita lanjut dengan sungai. Klik kanan pada sungai, attribute, table option, add file, lalu tulis keterangan, type-nya text, klik OK. Lalu untuk bisa mengganti-ganti keterangannya, klik kanan pada sungai, lalu start editing. Nah, di sini kita bisa mengganti-ganti nama sungai sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya menulis sungai musiman, karena 4 kotak. Kita close saja. Klik kanan lagi pada sungai, properties, lalu simbolin, kategoris. Untuk value files-nya itu ada keterangan, add all, lalu klik sungai, lalu edit simbol. Kita sesuaikan dengan RBI. Nah, untuk sungai musiman kita klik, karena tidak ada sungai musiman, kita pakai garis putus-putus saja, jalan setapak. Namun kita edit simbol biar warnanya sama dengan sungai tadi. Klik OK. Oke. Kemudian apply, labels, klik label feature in this layer. Label filesnya keterangan, klik simbolnya Times New Roman, simbolnya emas, halo, oke. Kemudian untuk placement properties-nya, positionnya on the line, jadi unchecklist saja above-nya. Untuk orientation-nya curve, duplicate labels, remove duplicate labels, oke. Klik OK. Lalu stop editing. Nah, hasilnya seperti ini. Dia ada sungai dan sungai musiman. Kemudian, yang terakhir adalah titik. Kita klik kanan pada titik, open attribute, select add file, tulis keterangan, text, oke. Nah, untuk keterangannya ini, kita klik kanan pada titik, lalu edit feature, start editing. Nah, di sini sudah sempat saya isi, jadi tidak perlu diganti lagi. Di sini saya memakai kantor kecamatan karena kebetulan yang saya upload pada peta acara 1 itu, saya pakainya yang kantor kecamatan semua. Lalu close, klik kanan lagi, properties. Ini label feature yang saya bisa memilih benar. Dan untuk label field-nya keterangan, text simbolnya Times New Roman. Nah, untuk simbolnya sendiri sama seperti yang lain, edit simbol, mas, halo, oke. Nah, untuk placement properties-nya, klik, lalu change position jadi prefer to center all allowed. Terus, oke. Nah, untuk simbologi tadi ketinggalan, harusnya simbologi dulu, value file-nya, keterangan, add-nya, add all values, terus klik 2 kali, kita cari kantor camat, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama pada yang lainnya.
Oke, kemudian, nah hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai, kita tinggal stop editing lalu save. Nah, untuk men-save datanya, kita klik File, Save As. Nah, kita cari di mana kita mau menyimpannya, kemudian kita ubah namanya jadi sesuai dengan keinginan kita, lalu save. Nah, datanya nanti akan tersave. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, biar kata saya ucapkan terima kasih.